memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai proses pembelajaran hari ini. Jadi kemarin ya kita sudah mempelajari tentang gizi dan makanan. Ya. Setiap manusia membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan untuk proses kehidupannya, untuk kemudian berkembang, kemudian untuk menunjang aktivitasnya. Nah, apa yang terjadi ketika manusia kelebihan nutrisi, kelebihan makanan? Akan terjadi obesitas. Oke, kita lihat dulu gambar berikut ini. Oke, ini adalah seorang pemuda. Kita anggap aja dia ini adalah seorang pemuda. Kita beri nama Budi. Nah, Budi ini memiliki tinggi tubuh 170 cm dengan berat badan. Ini kalau di sini terlihatnya berapa? 110 kg. Ya, beratnya sudah 110 kg. Ini adalah salah satu contoh orang yang kelebihan makanan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada Budi apabila dia tidak mengontrol makanannya? Apakah berat badannya akan terus bertambah? Ya. Jadi untuk mengontrol makanannya apa yang harus dilakukan Budi? Dengan diet. Apakah dengan mengurangi makanan kira-kira berat badannya akan berkurang? Jadi harus disertai dengan olahraga. Jadi diet atau mengurangi makanan itu belum tentu bisa menurunkan berat badan tanpa diiringi dengan olahraga. Oke, kemudian saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Menjadi 6 kelompok, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silahkan kalian pilih anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan mendekat kepada anggota kelompoknya. Oke, silakan. Kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan lembar kerja ini kepada kelompoknya. Oke, dari lembar kerja yang sudah kalian dapatkan, silakan kalian baca narasi tentang Budi tadi dengan tinggi 170 dan berat 110 kg. Kemudian silakan kalian identifikasi permasalahan, kira-kira apa yang menyebabkan Budi bisa memiliki berat badan yang demikian besar. Ya, kemudian kalian hitung indeks massa tubuh Budi, kemudian coba juga dihitung kebutuhan kalori Budi itu setiap harinya berapa. Kalian boleh menggunakan aplikasi pelacak kalori, ya. Silakan menggunakan. Pertama yang menyebabkan kondisi obesitas yang terjadi pada diri. Dan dalam apa yang kita sebutkan ini kita bisa melihat dari narasi yang sudah ditulis dalam sebuah buku. Untuk itu marilah kita Jadi apa? jadi mayat. Itu semuanya. Duduk sering duduk 10 jam sehari. Suka rebahan kayaknya berarti. Iya, mengonsumsi cepat saji, sering minuman manis, ya. Tiga sudah selesai. Oke, Ibu
pertanyaan nomor 1. Berdasarkan narasi di atas, apa saja faktor utama yang menyebabkan kondisi obesitas pada Budi? Dan kelompok kami sepakat untuk menjawab karena tuntutan pekerjaannya sebagai konten kreator yang mengharuskan Budi bekerja hampir 10 jam per hari dengan keadaan duduk saja yang di depan komputer. Budi juga sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Oke, itu jawaban dari kelompok 5. Budi ini mengalami obesitas karena dia itu kerjanya hanya duduk, ya. Dia seorang konten kreator, dia duduk bisa sampai 10 jam per hari, jadi aktivitas fisiknya kurang. Ketika aktivitas fisiknya berkurang, maka energi yang terbuang atau kalori yang terbakar itu menjadi lebih sedikit. Ditambah lagi si Budi ini senang minum minuman manis, makanannya juga kurang sehat, ya. Makanan yang dia makan dan minuman yang dia makan itu semuanya sangat tinggi kalori. Itu yang bisa membuat dia menjadi obesitas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan kelompok mana? Boleh. Ekstrim atau tidak makan seharian yang pernah dicoba Budi gagal karena menurut kami Budi tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya sendiri dan sulit untuk mempertahankannya. Diet ekstrim membuat tubuh kekurangan nutrisi, cepat lelah, dan akhirnya Budi tidak konsisten sehingga kembali ke pola makan lama yang ia anggap balas dendam pada malam hari. Sekian, terima kasih. Nah, jadi apa tadi yang menyebabkan Budi ini gagal diet? Balas dendam. Ya, ada keinginan balas dendam. Setelah seharian dia tidak makan, kondisi tubuhnya itu menjadi lelah, ya. Lelah dan rasa lapar yang berlebihan itu menyebabkan si Budi ini ingin balas dendam. Jadi ketika jam makannya tiba, justru dia akan mengkonsumsi makanan lebih banyak lagi sehingga kalori yang masuk akan lebih besar lagi. Ya, itu yang menyebabkan gagal diet. Ada yang kita lanjutkan. Nomor 3, yang dimana pertanyaannya, jika Anda adalah seorang konsultan kesehatan, data apa saja yang perlu Anda kumpulkan pertama kali untuk membantu Budi? Pertama, kami sepakat untuk mengumpulkan data identitas dan demografinya seperti usianya, jenis kelamin, dan pekerjaannya. Dan kedua, kami juga sepakat untuk mengumpulkan data antropometri. Itu wajib di awal seperti berat badan, tinggi badan, atau indeks massa tubuhnya. Dan yang ketiga, kami juga sepakat untuk mengumpulkan riwayat kesehatan pribadinya seperti dia sering mengalami nyeri sendi pada bagian lutut, sering juga merasa kelelahan secara berlebihan. Oke, itu jawab. Untuk nomor 5 itu adalah menghitung kalori. Jadi pembakaran kalori per aktivitas 1.300 sampai 1.700. Nah, untuk abang ini, abang siapa? Budi. Abang Budi, karena berat badannya lumayan, olahraga apa yang bisa dia lakukan? Jalan kaki. Jalan boleh, jalan boleh, sepeda statis boleh, sepeda statis boleh. No, berenang boleh. Yang paling aman berenang. Berenang paling aman. Yang penting olahraga dia lakukan adalah olahraga yang tidak bergerak, yang seperti melompat, berlari. Ya, paham ya? Yang paling aman berenang boleh, sepeda statis boleh, berjalan santai boleh. Paham ya? Angkat tangan boleh ya? Beberapa jadwal yang setidaknya bisa mengurangi berat badannya tanpa harus memaksanya untuk menekan tubuhnya lebih jauh lagi. Jenis-jenis aktivitas yang bisa kami tawarkan, yang pertama itu adalah berenang. Walaupun di sini sebenarnya dia tidak bisa memilih mau berenang di hari apa karena emang lututnya sendiri sudah cedera sehingga dia mau tidak mau harus berenang setiap hari dengan durasi tertentu sehingga estimasi kalori yang terbakar mencukupi. Namun Budi sendiri juga harus melakukan yang kita namakan sebagai kebiasaan. Yang berarti di sini kami akan memberikan durasi
dan menyampingkan estimasi kalori terlebih dahulu. Seperti pada hari Senin 30 menit, Selasa 30 menit, sehingga ia bisa untuk beradaptasi, sehingga napas yang terengah-engah mulai kembali terreset seperti dahulu kala. Barulah kami akan memberikan dia jadwal yang lebih ketat, sehingga estimasi kalori yang terbakar bisa tercukupi. Sekian, terima kasih. Oke, itu. Jadi intinya ya berolahraga, jangan mager, menghindari minuman manis, kurangi junk food, makan makanan sehat. Oke, itu ya, intinya itu. Oke, demikian untuk proses pembelajaran hari ini. Terima kasih diskusi hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.